Ya, Shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam kasih Yesus. Bersyukur pada sore hari ini kita datang di tempat ini itu karena semua kasih dan anugerah Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu untuk bersalah teduh sejenak. Kita bersyukur untuk sepanjang hari ini Tuhan sudah menyertai kita di dalam setiap aktivitas kita. Terima kasih ya Bapak. Kami bersyukur untuk semua kebaikan. Haleluya. Kita akan memulai doa persekutuan pada malam hari ini. Kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Sembahku
bersyukur ya Bapa. Kuduskanlah kami ya Bapa. Kami berterima kasih dan bersyukur ya Tuhan atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Surga, kami bersyukur dan berterima kasih pada sore hari ini. Kami ini ada di tempat ini itu karena semua berkat dan anugerah-Mu ya Tuhan. Kami berterima kasih tak henti-hentinya menaikkan ucapan syukur kami ya Bapa. Dan pada malam hari ini kami datang untuk memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Kami akan memulai ibadah persekutuan doa pada malam hari ini. Berkati para hamba-Mu yang akan melayani pada malam hari ini. Berkati juga kami yang hadir ya Bapa. Kami menyerahkan persekutuan doa pada malam hari ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama-Mu kami mengucapkan syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Kiranya
untuk duduk. Saya memberikan kesempatan, mungkin ada Bapak Ibu yang akan menyaksikan kebaikan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih untuk doa-doanya, baik untuk saya pribadi maupun keluarga, tetapi juga segenap anggota jemaat, wanita, tua muda yang boleh mendoakan kami. Saya hari ini betul-betul merasa fit, ya, yaitu karena anugerah Tuhan, ya, puji Tuhan. Jadi saya mensyukuri. Nah, saudara, berapa waktu lalu itu lidah saya karena apa ya, sengatan mungkin, tapi saya udah biasa sebenarnya ya. Kalau makan bubur itu begitu tumpah dari panci di kompor kemudian ambil telur dipecahkan, masukin di bubur, langsung aduh itu enak pisan ya. Tapi kayaknya dengan bertambah usia itu kesaktian saya berkurang. Tiba-tiba lidah saya kena sengatan itu, terus hilang rasa asin, rasa manis, rasa kecut, namanya kecutnya asam ya, asam, pahit, itu hilang dari lidah saya loh. Wah, saya bergumul nih. Oleh karena itu saya berdoa terus kepada Tuhan. Jadi waktu periksa gigi ke dokter Ani, saya cerita gitu bahwa lidah saya ini hilang rasa gitu. Nah rupanya dia calling teman sejawatnya yang ahli mulut, ahli mungkin bagian dari THT itu ya. Hah? Oh, ya itulah ya. Jadi saya deh, sampai obat habis kok nggak ada perubahan gitu. Nah saya ditakutkan dengan teman saya yang di Bogor nih, ya, pendeta Hengki Benaya, itu sakitnya kena kanker lidah gitu. Wah, itu ada kekhawatiran, ada ketakutan dalam diri saya juga itu. Tuhan tolong hamba, tolong hamba. Sekali waktu kan ada teman saya nih yang jaga apotek, Pak Krisono. Nah dulu suami dari yang punya apotek ini kan suka ke kita dulu. Pak siapa namanya? Pak Rohode, ya lupa lagi semua. Saya beli ini CDR itu kan isi 10. Jadi saya beli itu, cobain satu itu. Tuhan tolong hamba, jadikan ini lumpur di hadapan Tuhan. Tapi bagi hamba ini boleh menjadi penyembuh gitu. Tapi hamba percaya, jamah tanganmu, hamba mohon. Aduh puji Tuhan. Begitu saya makan satu, itu kan airnya segelas. Loh, kok enak ini? Nah, jadi sekarang saya udah habis 3 dus. Ya, tapi kan selang-seling gak tiap hari itu. Karena saya juga ada gejala mah sebenarnya. Dan itu 1000 mili. Nah, bukan 500 mili. Kata ibu cucu itu 1000 mili ya. Jadi hati-hati, nggak usah tiap hari gitu. Jadi tiap kali saya minum CDR itu sesudah makan. Jadi amanlah perutku. Puji Tuhan. Ya, ibu cucu kemarin baru beli lagi 1 tube itu. Saya bersyukur. Nah, oleh karena itu saya mengucap syukur bagaimana Tuhan tolong, Tuhan yang menjamah, memberkati, menyembuhkan lidah. Sekarang sudah kembali lagi rasa manis, asin, asam, pahit, udah kerasa lagi. Puji Tuhan, saya bersyukur. Dan itu hadiah untuk ulang tahun saya. Pas saya usia 74, lewat berapa hari ya? Lewat sebulan, lewat 1 hari ya. 74 lewat 1 hari, Tuhan mengembalikan rasa lidah saya ini
ke semula gitu. Dan tak putus-putus saya bersyukur kehadirat Allah. Sekali lagi terima kasih untuk Neng Cucu nih, istri yang boleh menolong, mendampingin. Demikian juga untuk Yermi yang suka ajak makan. Mbak bersyukur juga untuk Lydia yang boleh memberikan berkat. Saya mengucap syukur kepada para majelis, para pelayan, segenap anggota jemaat. Teruskan berdoa untuk kemajuan GGP Maranatha Cimahi. Nanti semua persoalan yang dihadapi GGP Maranatha itu akan lewat di belakang. Dibutuhkan doa bertalu-talu. Puji Tuhan, nama Yesus dimuliakan. Haleluya. Makasih. Assalamualaikum. Shalom. Ya. Puji Tuhan. Ya, saya bisa berdiri di sini karena kemurahan Tuhan. Rencananya sudah tidak mau pergi karena udah janji jam 6 janji sama Pak Irwan akan dijemput. Tapi pas beliau telepon sudah di depan rumah, saya kaget bunyi telepon, bangun. Hah, Pak Irwan. Ya, akhirnya saya bilang, udah Pak Irwan, saya tidak pergi. Ya. Tapi kemudian Ibu Alma bangun, Pak doa, aduh inget ya. Ya. Ayo, itu Pak Irwan barusan udah suruh pergi lah, ya. Punten Pak Irwannya, janjian saya ini. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus, saya ingin puntennya dibelakangin. Saya mungkin Ibu Ani mikir kok ada ribut-ribut di rumah gitu ya. Karena kami dapat berita dari pendeta GGP di Manado yang dulu anak binaan paling bandel ya. Dia jadi cleaning service, saya jadi gembalanya, itu bandel sekali. Dan kemudian Tuhan panggil dia jadi pendeta di GGP. Dan dapat berita bahwa Avior itu meninggal dunia dalam usia 30 tahun. Ya, Avior ini dan adiknya itu dibidani oleh Ibu Alma lahir. Waktu saya diutus dari GGP untuk melayani keluar, ya, maka pindahlah kami ke Tanjung Balai Karimun, tinggallah di keluarga ini, karena gereja itu juga baru saja berdiri oleh seorang Bapak Bea Cukai dan tidak ada gembalanya, dan kemudian saya ditugaskan di sana. Anak ini dari kecil, dari baru lahir itu di tangan Ibu Alma, sampai berumur 3 tahun, dan kemudian kami ditugaskan di Batam. Nah, kalau jadi dia ini berebut pelukan sama Aldi, ya. Jadi dia panggil Ibu Alma mama, panggil saya bapak, ya, sampai umur 3 tahun itu. Dan anaknya baru umur 1 tahun sudah jalan, sehingga seringkali dari rumah di atas dia minta diambil. Mama, ya. Dan kalau dia datang, selalu Ibu Alma tumpang tangan buat dia. Ya. Dan ternyata dia menjadi pelaut. Meninggal umur 30 tahun. Dan saudara, meninggalnya hari Minggu dia gereja. Jadi bapaknya itu dan beberapa teman yang keluar dari gereja pada waktu kami pindah itu membuat gereja bersama-sama, membangun gereja GBI yang pertama di Tanjung Balai Karimun. Nah, jadi saudara, pas berita itu kami berdua menangis karena anak ini ya memang dapat tempat di hati kami, tetapi buat Aldi saingan, saudara, ya. Karena kalau Aldi dekat, dia ini mama aku, kata Aldi. Dia bilang, Mama Adi, ya. Dan kesaksian yang paling mengesankan membuat kami jadi tadi pagi juga saya melihat dia punya itu terharu terus.
ternyata anak ini anak yang beda dengan abangnya. Abangnya kembar dan dia punya punya adik laki-laki juga, namanya Peter, itu di tangan Mama Aldi lahirnya. Nah, anak ini ternyata dia seorang pendoa, dia seorang pembaca Alkitab, dia berbeda dengan abang-abangnya, dengan adiknya. Dia punya hati kasih, dia mau melayani di panti asuhan, ya. Dia main gitar dan kemudian kalau dia berlayar maka dia memberi dengan apa yang dia miliki dengan gaji itu, ya. Sehingga pada waktu video call dengan mamanya, kami ditunjukkan muka anak ini dan kemudian Ibu Alma menangis, saya menangis, Ibu Alma meraung-raung, anakku Fior, dia bilang ya. Dan maksudnya saya kalau buka itu saya senang sekali bahwa anak ini akhirnya boleh menjadi saksi. Dan meninggalnya mendadak, saudara, bukan serangan jantung, tapi saya dapat menangkap cerita mamanya, ya, bahwa dia adalah pasien dari dokter syaraf untuk kepala di Siloam, Jakarta. Jadi dia tapi tidak dikasih tahu, tidak ditulis itu bahwa Afior meninggal karena ini, enggak. Tapi saya mengambil kesimpulan bahwa memang ada gangguan pada otaknya. Ya, itu dalam, kalau dibilang anak muda ya lagi mejeh-mejehna ya. Dan yang bikin saya ini, saya bilang, "Mak, ingat nggak dulu kalau dia minta di rumah nanti tidur sama Ibu Alma suka tumpang tangan buat anak ini, ya." Bapaknya kapten kapal, kapten bea cukai, ya, dan akhirnya juga bertobat ya, karena pada waktu kami datang masih minum-minum, masih macam-macam ya. Dan pelayanan memang harus tegas untuk hal-hal yang seperti itu ya. Nah, yang kedua, jadi itu pertama. Yang kedua, pada waktu ulang tahun saya, dan ini pada tanggal 23-nya itu adik saya dioperasi. Ternyata baru tadi dikasih tahu bahwa dia kanker usus, dan ususnya sudah diangkat kira-kira 1 jengkal, dan istrinya nggak ngasih tahu ke saya bahwa itu kanker. Tapi adik saya, dia bilang, "Tuh Nek, ya, Ara itu kanker." Ya. Seorang yang makannya rapih, nggak seperti saya. Ya, dia nggak seperti saya, apa aja masuk ya, segala rupa. Ya, tapi ini, nah, dia bertobat melalui pelayanan Stephen Tong pada waktu dia ada di Hong Kong. Kemudian di Jakarta dia mengikuti Stephen Tong Crusade, ya. Dan tadi saya mau telepon dia tiap hari, ya. Dan supaya menguatkan adik satu ini. Itu musuh saya, saudara. 2 hari sekali pasti berantem ya, karena dia paling bager, tanda kutip tapi ya. Tapi Tuhan buat jamah hatinya, pertobatan yang unik, sehingga kalau dia dengar pendeta-pendeta yang banyak humor tapi kemana-mana, dia katakan, saya mah Stephen Tong ya. Dia memang karena bertobat melalui pelayanan Stephen Tong, dan bantu doa karena dia sekarang terbaring kembali masuk IGD, ya. Bantu doa supaya Tuhan mengembalikan kesehatannya, kekuatannya. Ternyata dia mengalami diare, ya, dan dokter sudah bilang nggak apa-apa makan, tapi jangan nasi yang keras, harus nasi tim katanya. Tapi memang nggak mampu ya, usus dia. Ya, jadi tolong dibantu dalam doa. Namanya Maurits, sama seperti Pak Moritz Sihombing ya, namanya nama Jerman, Moritz Reiner ya. Dia sedang terbaring dan dia rasa lemas. Dia tidak menjawab telepon saya, hanya di video call, dia hanya lihat saja, kemudian dia tutup mata lagi ya. Saya katakan, kuat, Tuhan ada di sisimu, ada dalam hatimu.
dia tidak tinggalkan engkau, ya. Tapi adik saya bilang, Tun doakan Tun, dia suka merasa lemah, ya. Dan sebagai abang, sebagai kakak tentu, ya, saya sampai bilang ke adik saya, aduh sayang ya, saya tidak bisa tinggalkan Ibu Alma. Ibu Alma ini saking cintanya, saya lewat 3 jam, saya belum nongol, pulang pasti kunaon saya ditinggalin bengong sorangan, gitu ya. Nah, jadi saya bilang sama Ade, saya bilang maaf ya, saya nggak bisa untuk ke Solo, dan biarlah kami berdoa. Tuhan memberkati, jadi tolong bantu doa untuk adik saya. Ya, terima kasih untuk kesaksian Om Daniel dan Om Diki. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, kita persiapkan hati kita. Kita akan diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Apapun keadaan kita, mari kita andalkan Tuhan. Haleluya. Waktuku
satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah keyakinan kami di hadapan-Mu, bahwa Engkau Tuhan yang sanggup memberkatiku, Engkau Tuhan yang sanggup menyembuhkanku, Engkau Tuhan yang sanggup memulihkan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Inilah iman percaya kami kepada Tuhan Yesus. Engkaulah satu-satunya pengharapan yang kami miliki. Kami yakin dan percaya Engkau senantiasa beserta dan ada bersama dengan kami Tuhan Yesus. Kami siap diberkati oleh firman-Mu. Berbicaralah Tuhan Engkau kepada setiap kami, menjamah, melawat dan memulihkan hati dan hidup kami. Kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara. Salam buat kita semua. Puji Tuhan, hari ini banyak banget yang hadir. Bertepatan dengan ulang tahun Bapak Gembala kita. Usia bertambah, tetapi kuotanya berkurang. Yakin enggak? Apakah setiap kuota yang kita pergunakan itu semakin bertambah? Tidak. Tinggal tunggu waktunya, kuota itu akan habis.
101. Puji Tuhan. Semua kita punya keyakinan, punya pengharapan, punya kepercayaan kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Hari-hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa menikmati di bulan Desember. Dengan satu hari ini hujan tidak berhenti, hujan sebentar berhenti, hujan lagi, sehingga kita menikmati berkat yang begitu luar biasa. Meskipun di Cianjur ada longsor, di Sukabumi banjir, apalagi di kota saya, kota Medan, itu seperti lautan. Kenapa? Bukan laut, tetapi Sungai Deli itu penuh dengan perabotan yang tidak baik, dengan sampah tentunya. Jadi setiap kalau hujan besar, itu kota Medan itu pasti seperti lautan. Gitu nah. Tapi ya tergantung kepada pemimpinnya, siapa pemimpinnya gitu nah. Tapi kita bersyukur kalau kita hari ini masih bisa menikmati berkat-berkat yang sudah Tuhan sediakan buat kita, Bapak Ibu dan Saudara. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya membaca seperti ini. Christian Prince itu pendeta dari Singapura, ya kan? Bukan pendeta kecil, tapi pendeta yang dipakai Tuhan oleh luar biasa. Dia berkata seperti ini, Jesus answer when you pray. Tuhan Yesus itu menjawab selalu. Tuhan Yesus itu selalu. Ketika engkau berdoa, dia pasti menjawab. Itu dia berkata seperti itu. Dan saya mengimani ketika kita menaikkan setiap permohonan kita di hadapan Tuhan, Tuhan itu ada loh bersama dengan kita. Kita itu selalu melibatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Saya yakin kok Bapak Ibu itu punya kekuatan yang terbatas, punya kekuatan yang ada limitnya, dan tidak selalu penuh. Ada sesuatu yang sering kali kita nggak mampu. Seperti tadi Bapak Gembala ketika dia makan bubur sama telur, biasanya ada kenikmatan yang dia rasakan, tetapi semuanya bisa hilang seketika. Kita kan seringkali nggak tahu kenapa ini bisa terjadi sama saya katanya. Jadi Bapak Gembala itu tidak bisa merasakan namanya asin, manis, kemudian ya ale-ale lah, bisa dikatakan seperti itu. Tidak bisa merasakan sama sekali. Kenapa itu bisa terjadi? Hanya Tuhanlah yang tahu. Tetapi saya yakin Bapak Gembala disertai oleh Tuhan. Kenapa? Immanuel itu selalu ada bersama dengan kita. Amin. El itu adalah Tuhan. Immanu, Tuhan beserta kita. Tuhan bersama-sama dengan kita. Tuhan berjalan bersama kita. Itu artinya bahasa Ibrani-nya. Ketika kita bangun tidur, apa yang sering kali kita lakukan? Apa kita langsung memegang ini? Buka berita-berita, status apa yang masuk ketika kita bangun tidur langsung pegang ini? Apakah kita tidak pegang ini? Sekarang kan zamannya sudah canggih. Ini biasanya nomor sekian. Tapi berita dari ini nomor yang pertama. Menurut survei, MBA itu sudah ada sama kita. Dan kita diwajibkan satu hari hanya membaca satu pasal. Ketemu Mazmur pasal 119 ayat 1 sampai 157, panjang. Iya kan? Cukup gak 1 jam baca? Gak cukup ya? Ada yang bisa, ada yang enggak. Pokoknya dihabiskan satu hari ini dapat Mazmur 119. Panjang sekali ya. Kalau dapat Mazmur 133 itu cuma 1 ayat ya, apa 2 ayat? Pendek. Ya kan? Kita senang kalau dapat, beres saya hari ini, laporan saya sudah beres baca MBA. Nah,
Keputusan pilihan itu ada sama kita. Berdoa itu pun pilihan. Kalau Bapak Ibu pengen berdoa, saya yakin Bapak Ibu punya kerinduan ingin bertemu sama Tuhan. Yuk kita lihat. Dalam Markus pasal yang ke-1, ayat yang ke-35, tolong ditampilkan. Markus pasal 1 ayat yang ke-35, demikian firman Tuhan. 35. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Yesus pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Bangun pagi-pagi benar sebelum Tuhan Yesus melakukan pelayanan, bertemu dengan orang-orang yang merindukan berita keselamatan. Dia pergi ke tempat yang sunyi. Dia berdoa. Dia berkomunikasi kepada Bapa di sorga. Karena Tuhan Yesus pada saat itu memiliki kepribadian manusia 100%. Dia butuh seorang yang menolong, yang memberi kekuatan dan melibatkan penolong dan yang memberi kehidupan itu, yaitu Tuhan Yesus. Dia berseru kepada Bapa, mampukan ketika aku melakukan tugas dan utusan dari Bapa. Pagi-pagi benar. Di situ masih gelap. Bisa dikatakan mungkin jam 4 atau jam 5. Tuhan sudah bangun, dia pergi ke tempat yang sunyi, dia sendiri dan dia berkomunikasi dengan Bapanya. Saya pun belajar demikian Bapak Ibu. Ketika saya bangun pagi, sebelum saya pergi ke kamar mandi untuk atau buang air kecil atau buang air besar, saya berusaha untuk mengucapkan kata-kata seperti ini. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau izinkan saya, Moses itu bisa bangun pagi hari ini menikmati rahmat dan berkat-Mu. Saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu sebelum saya pergi ke kamar mandi. Setelah kamar mandi baru saya berdoa lagi, saya membaca Alkitab. Kalau di kaum pria itu, sekarang itu yang bacanya pagi-pagi itu Pak Henarto, itu jam 2 subuh. Biasanya Om Daniel jam 1. Kalau lagi Eli gitu ya. Jadi kita berlomba-lomba pagi-pagi itu membaca Alkitab. Saya nggak tahu di kaum wanita siapa yang seringkali nomor 1, saya nggak tahu itu Tapi semuanya tetap sama. Kapapun sebelum kita melakukan aktivitas, kita temui Bapa kita. Kita libatkan Tuhan Yesus sebelum kita melakukan kegiatan. Tuhan Yesus mengasih contoh, mengasih teladan. Sebelum pagi-pagi dia melakukan segala tugas dari Bapa, dia berkomunikasi. Saya tahu ketika Bapak Erik pergi ke Korea, orang Korea itu ketika berdoa itu enggak gini. Dia seperti ini, semangat, ya kan? Lebih dari karismatik. Kalau dulu karismatik itu, gereja, khususnya gereja Pentakosta itu, berlutut, dia menangis, dia berseru ketika ada karunia bahasa, dia berbahasa roh, dia semangat, Tuhan ku percaya hanya nama-Mu, hanya kuasa-Mu yang sanggup. Ketika pujian tadi, satu-satunya sumber kita itu ada sama Bapa di sorga, ada sama Tuhan Yesus. Berdoa itu banyak arti. Ada yang katakan napas, kehidupan. Berdoa itu berarti kehidupan. Ada yang berkata bahwa berdoa itu berkomunikasi selalu sama Tuhan. Ada yang katakan berdoa itu melibatkan Tuhan. Ada yang berkata berdoa itu menyembah Tuhan. Enggak salah. Sesuatu yang kita naikkan sama Tuhan,
tentunya kita melibatkan Tuhan, baik itu penyembahan, baik itu membaca firman, baik itu memuji dengan sukacita, dimanapun kita bisa berdoa. Yang Tuhan mau, yang Tuhan Yesus mau, sebelum Bapak, Ibu, dan Saudara dan saya melakukan segala aktivitas, kita temui Tuhan, kita minta sama Tuhan, supaya Tuhan tolong. Kemudian Yakobus pasal yang keempat dan kedua, tolong buka, dikatakan seperti ini. Yakobus pasal 4 ayat yang kedua. Nah, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Berdoa itu menyatakan keinginan sesuatu kepada Tuhan. Siapapun umat manusia, apapun itu agamanya, seorang pimpinan atau ulama atau pendeta atau bisu semuanya, hai engkau, tetaplah setia berdoa. Sampaikan keinginanmu kepada Tuhan Yesus, kepada yang Maha Kuasa, kepada Juru Selamat kita. Berdoa itu merupakan keinginan kita, minta sama Tuhan. Tetapi seringkali apa yang menjadi permintaan kita itu belum terwujud. Akhirnya timbullah seperti ini. Ada keributan, akhirnya terjadi pembunuhan, terjadi sesuatu pertengkaran yang tidak pernah henti-hentinya. Kenapa? Tujuan kita itu belum terwujud, keinginan kita itu belum terkabul. Kita seringkali marah, kita seringkali kayaknya wajah kita itu enggak sukacita, enggak ceria. Kenapa? Keinginan kita itu seringkali berhubungan dengan kedagingan. Salahkah kita meminta sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan dunia? Tidak. Salah satunya apa? Tuhan, aku hari ini minta motor supaya aku pergi ke sana tidak jalan kaki, tidak naik angkot. Tuhan, aku minta mobil. Tidak salah. Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan Yesus sungguh sangat lebih tahu apa yang menjadikan keinginan kita. Kenapa hal ini sering kali terjadi kepada anak-anak Tuhan? Meskipun dia berdoa, tapi seringkali ketika orang tidak berdoa, saya yakin tidak akan terjadi sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Hari-hari ini Bapak Ibu, penyakit yang namanya diabetes itu sungguh sangat mengerikan. Baru-baru ini tetangga saya, kemarin saya cerita sama Bu Evi, kemudian Pak Tony sama Bu Sulis, tetangga saya itu baru usia anak 5 tahun, dia dinyatakan terkena penyakit diabetes. Diabetesnya darahnya itu 201. Anak 5 tahun, sehingga dia lemes-lemes, hari ini masih dirawat di rumah sakit. Anak itu ceria, dia bilang, Om, kemana aja katanya. Dia ceria anak itu, dan dia suka ngobrol, tetapi ketika ada gula, dia makan 1 sendok bisa dimakan dia seketika itu. Saudara, ini anak kenapa bisa seperti ini gitu. Kata neneknya, ada donat 1 kotak itu isinya berapa? 12. 8 dimakan dia sendiri. Pop ice, minuman yang manis, 1 hari itu anak itu habis 7. Wow, siapa yang salah? Orang tuanya kan, papanya kerja, mamanya kerja, dia bersama neneknya.
Ketika dia keluar, neneknya gak bisa ngontrol, dia terbatas. Siapa? Oh, penjualnya yang salah. Bye. Wow, anak 5 tahun udah kena diabetes, hari ini dia masih ada, udah 4 hari dia di rumah sakit. Tubuhnya makin kecil, makin kurus. Sedih nggak sebagai orang tua? Sedih. Dia bukan seiman dengan kita. Siapapun ketika melihat seorang anak masih kecil kena penyakit seperti itu. Kemudian di YouTube saya lihat usia masih 12 tahun atau kurang kena stroke. Tangannya itu mati sebelah. Saya nggak tahu tangan kiri atau tangan kanan, saya nggak melihat begitu detail. Usia anak yang masih produktif pun bisa terserang penyakit seperti orang-orang yang sudah tua. Sekarang itu penyakit itu gampang. Makanan semuanya serba instan. Punya dana, punya GoPay, punya apa, tinggal cet datang GoFood, datang GrabFood, datang ShopeeFood, datang ke tempat kita. Ya, apapun yang kita ingin, yang penting punya dana, kita bisa makan. Kita nggak tahu higienis atau enggak makanan itu. Paling gampang penyakit itu muncul dari makanan. Bapak Ibu, inilah seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Tapi ingat, ketika engkau berdoa, melibatkan Tuhan, sesuatu yang engkau ingini, Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Itu yang ketiga seperti ini katakan. Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-22. Saya nggak akan panjang, mungkin 2 ayat lagi kita langsung berdoa bersama-sama. Matius pasal 21 ayat yang ke-22. Ketika Tuhan mengutuk pohon ara. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Ini kata Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mengutuk pohon ara. Dan tidak ada seorang yang sanggup mengutuk pohon, seketika itu pohon tidak hidup lagi. Hanya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata seperti ini kepada murid-muridnya. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Ini Tuhan Yesus loh yang ngomong. Ketika saya pulang dari Ciwidey, saya naik mobil Innova Hybrid, enak juga loh. Tapi harganya juga lumayan itu nah. Kayak pokoknya enak lah intinya. Dari atas turun ke bawah itu nah. Pas pergi sama Pak Asum, anak saya termuta-muta gitu nah. Karena enggak, ya intinya semua kendaraan sama. Tapi kenyamanan itu berbeda gitu nah. Ketika kami pulang dari Ciwidey, seorang ibu berkata seperti ini. Banyak sekarang anak-anak muda tidak mau menikah, apalagi punya anak. Kenapa? Inang, saya bilang, ini kan orang Batak tuh. Kenapa ibu gitu nah? Meskipun dia panggil saya tulang gitu nah. Karena mama neneknya, kakeknya dia itu marga Sitindan, marga dengan saya. Kenapa kataku? Iya, enggak mau ribet dengan anak-anak. Kita lebih gampang mengurus suatu pekerjaan daripada mengurus anak-anak gitu nah. Wow, saya bilang. Kemudian dikata seperti ini. Saya pun merawat anak saya, dia udah kuliah, pulang kuliah, dia nggak bisa makan sendiri, dia tidak bisa merapikan tempat tidurnya, rumah itu berantakan. Saya masih kerja sama suami, saya miris. Gitu nah. Sangat susah. Semua kebutuhan yang dia perlukan saya penuhi. Gak gampang. Kemudian berkata seperti ini. Ada seorang anak berkata seperti ini kepada ibunya, kepada bapak. Bapak, saya kan tidak minta untuk dilahirkan. Saya gak minta bapak mama untuk dilahirkan ke dunia ini. Nah, kita mau jawab apa?
dengan pemikiran anak-anak sekarang itu semuanya serba instan. Saya pun punya ponakan, mamanya membelikan laptop, betul nah. Oh, anak ini supaya untuk merawat. Apa kata ponakan saya? Kan itu sudah kewajiban mama untuk membelikan saya laptop. Simple jawabannya, tapi gerundel mamanya, menangis. Inang ini, ibu berkata seperti, hanya saya dan suami setiap malam berdoa melibatkan anak ini supaya Tuhan turut campur. Hanya itu kesimpulannya seorang ibu ketika saya pulang dari CWD. Hanya doa. Ketika saya mengimani dan percaya bahwa Tuhan sanggup menjamah anak saya dan Tuhan memampukan anak ini untuk berubah, karena saya percaya dia satu-satunya sumber pengharapan, sumber yang sanggup mengubah perilaku anak saya. Saya nggak mampu, saya terbatas, tapi Tuhan Yesus saya tidak terbatas. Amin, saya bilang. Bapak Ibu, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, libatkan selalu Tuhan. Tuhan Yesus, ketika engkau berdoa, dia mendengar. Air matamu diletakkan di kerabat. Dan Tuhan mengerti apa menjadi kerinduanmu. Itu pun yang saya lakukan. 9 tahun saya menangis di hadapan Tuhan. Apa yang saya lakukan secara medis itu enggak bagus hasilnya. Tapi saya percaya saya punya Tuhan yang sanggup memberikan seorang keturunan buat kami. Itu pun terjadi. Saya enggak mampu Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu pun enggak mampu. Ketika sakit penyakit datang sama kita, ketika perekonomian melanda hidup kita, ketika sesuatu yang tidak mungkin bisa diselesaikan terjadi sama kita, ujung-ujungnya apa? Kita datang sama Tuhan, kita berlutut sama Tuhan. Apa yang kita sampaikan? Kita minta sama Tuhan, Tuhan tolong aku, bahwa aku sudah gak sanggup. Masalah yang sedang kami hadapi Tuhan, aku gak sanggup lagi, aku mohon belas kasihan Tuhan. Itu seringkali kita katakan sama Tuhan. Tuhan Yesus akan menjawab ketika engkau berseru kepada dia. Apapun yang engkau tidak mampu, Tuhan Yesus tidak terbatas. Makanya Matius pasal 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Doa merupakan sesuatu yang sangat penting karena kita mau melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tanpa doa, saya yakin dan percaya kita tidak akan bisa. Apapun yang Tuhan percayakan dalam pelayan kita, terus libatkan Tuhan dalam hidup kita supaya Tuhan terus melawat kita, memenuhi kita dengan kuasa yang tidak terbatas. Dan saya percaya Tuhan Yesus sanggup melakukan yang tidak bisa kita lakukan. Karena Tuhan Yesus adalah iya dan amin, tetap tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lama, dia adalah Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya silakan tuh Pak Agus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kalau pada kesempatan malam ini kami boleh datang masuk dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kami penuh dengan ucapan syukur datang kepada Engkau. Apapun masalah kami ya Tuhan, tapi kami semua Tuhan boleh diingatkan oleh firman Tuhan. Kami boleh tetap berdoa karena kami mengingini sesuatu dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat kami berdoa, Engkau yang selalu ada, Engkau yang selalu memberikan Tuhan solusi yang terbaik bagi kami ya Bapa. Bapa dalam sorga, Engkau mengetahui setiap hati kami. Bapak Ibu yang boleh datang dari rumah dengan berbeban berat,
Mari kalau pada malam hari ini sama-sama kita datang ke hadirat Allah, tangannya terbuka untuk kita semua. Dan biarlah kita tetap mengasihi Engkau, tetap setia kepada Engkau Yesus. Mari Bapak Ibu saya ajak bangkit berdiri. Haleluya. Inilah hati kami ya Tuhan. Kami tetap percaya bahwa Engkau selalu melakukan yang terbaik buat kami. Haleluya Bapa. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal pada akhir saat ku kembali ke surga. Mari katakan, ku tak membawa, tak membawa apapun saat ku tinggal pada akhir saat ku surga. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari Bapak Ibu katakan, ku tak membawa, haleluya. Ku tak membawa apapun saat ku tinggal pada akhir saat ku surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya. Haleluya. Terima kasih hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya. Bapak Ibu, kalau selama ini kita hidup boleh berharap kepada Tuhan, Tuhan tahu apa yang sedang dialami oleh kita semua. Yang Tuhan mau, kalau saya diingatkan oleh firman Tuhan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Mari Bapak Ibu, kita tetap setia mengikuti Yesus. Apapun keberadaan kita, apapun pergumulan kita, hanya Yesus sumber kekuatan, hanya Yesus sumber pengharapan bagi kita. Kita tidak salah memilih untuk memilih Yesus, karena Dialah sumber kekuatan, Allah yang sejati, Allah yang hidup, Allah yang heran bagi kita. Haleluya. Bapak Ibu persilahkan duduk kembali.
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan rapnya saja. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Manapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selalu. Dalam roh dan kebenaran sampai selalu. Dalam roh dan kebenaran sampai selalu. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu. Kita akan memasuki pokok-pokok doa kita. Kita akan berdoa. Kalau selama ini ada dari Bapak Ibu, suami, istri, anak-anak, mantu, mertua, kalau selama ini tidak lagi setia kepada Tuhan, tidak datang lagi kepada Tuhan, mari kita doakan bersama-sama untuk tetap memilih ke jalan Tuhan, tetap masuk terus ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Kalau pada kesempatan malam ini kami boleh bersatu hati, kami akan berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Ada suami, ada istri, ada anak-anak Tuhan. Kau yang menolong setiap kami ya Tuhan. Kau menjamah mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus yang menjamah. Kalau selama ini ya Tuhan mereka jauh daripada Tuhan, Kau yang menolong Tuhan. Kembalikan ke jalan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh diingatkan Tuhan akan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah kami Tuhan boleh tetap mengasihi Engkau ya Bapa. Kami percaya Tuhan, karena Engkau Tuhan telah mengasihi kami ya Bapa. Kami boleh tetap setia ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa dalam surga, kami menyerahkan Tuhan untuk saudara-saudara seiman kami ya Bapa. Hamba mohon belas kasihan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, kita akan terus berdoa untuk para pelayan GGP Maranatha yang selama ini mungkin tidak setia dalam pelayanan, mungkin tidak setia dalam ibadah. Kiranya Roh Kudus menolong menjamah mereka ya Bapa. Mari kita buka suara kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mau memberi diri, mau memberi hati ini ya Tuhan untuk mereka semua Tuhan. Pelayan-Mu, umat-Mu ya Tuhan yang ada di gereja kami ya Tuhan. Boleh terus menerus Tuhan, kami tetap melayani, kami tetap setia dalam pelayanan ya Bapa. Engkau yang menolong Tuhan, Roh Kudus yang boleh menggerakkan. Biarlah Tuhan jamahan-Mu boleh terus menerus kepada setiap kami. Kalau malam hari ini ya Tuhan ada dalam kelemahan iman kami ya Bapa, Engkau yang menolong Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Tolong Tuhan, Roh Kudus, Kau yang bekerja ya Bapa. Haleluya. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa ya Tuhan. Mari Bapak Ibu kita teruskan doa kita. Kita akan berdoa untuk para pendeta, untuk para hamba Tuhan di seluruh Indonesia, khususnya di GGP Hasil Sidang Raya Luar Biasa yang diketuai oleh Bapak Andreas Hardiana. Dan biarlah kami tetap bersatu di dalam kasih Tuhan Yesus, bukan menjadi pemecah. Kami tengking dalam nama Tuhan Yesus. Roh-roh di luar Tuhan Yesus, roh-roh kebencian kami tengking dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami boleh bersama-sama
mengambil orang-orang yang mau percaya kepada Engkau, memberikan kabar baik kepada mereka sehingga boleh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu, mari kita buka suara, kita berdoa untuk semua para pendeta yang ada di Indonesia. Haleluya, haleluya. Bapa, kami menyerahkan para pendeta, para hamba Tuhan ke dalam tangan pimpinan kasih-Mu ya Tuhan. Roh Kudus yang senantiasa memimpin mereka ya Bapa. Engkau Allah yang selalu bersama-sama dengan mereka. Engkau melihat setiap hati kami ya Tuhan, yang mau setia melakukan firman dalam kiprah pelayanan kami ya Bapa, sehingga pelayanan kami ya Tuhan sungguh untuk memuliakan Engkau ya Bapa. GGP Maranatha untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. GGP di seluruh Indonesia untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau pimpin setiap kami, setiap hamba-hamba Tuhan yang boleh terus-menerus mengandalkan kekuatan daripada Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa, kami tak sanggup membereskan masalah demi masalah, tetapi kami percaya Engkau selalu menolong setiap pergumulan kami ya Bapa. Kami percaya Engkau Allah yang hidup, Allah yang selalu menerus menolong kami, karena kami mau memberi diri, mau diatur oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Bukan dengan kekuatan kami ya Bapa, kami dapat menjalani hidup ini. Haleluya. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku. Amin Tuhan. Tanpa Tuhan yang di samping,
kasih Yesus, Kau penolong yang ajaib, Kau penolong yang setia. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Kau pengharapanku, Kau pengharapan kami Bapa. Haleluya, glory bagimu. Tuhan Yesus baik, teramat baik. Kau yang menolong kami, Kau yang melawat kami. Haleluya Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Bapa dalam surga, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat malam ini. Saya tidak tahu pergumulan apa yang mereka bawa. Kami masing-masing berbeda memikul salib-Mu ya Tuhan. Kau Tuhan yang menolong setiap kami. Roh Kudus yang boleh menggerakkan setiap hati kami, setiap permintaan permohonan dalam doa kami. Roh Kudus yang turut bekerja, Roh Kudus yang berdoa. Bapak Ibu, kalau pada malam hari ini saya beri kesempatan Bapak Ibu semua saudara untuk berdoa secara pribadi, Tuhan Yesus akan menolong, Tuhan Yesus akan memberi kekuatan. Saat berdoa, Tuhan akan memberkati. Saat percaya, Tuhan akan bekerja. Mari Bapak Ibu memohon kepada Allah, Allah yang penuh belas kasihan itu. Apapun pergumulan Bapak Ibu, Dia yang menolong. Meneruskan pokok doa kita. Kita akan berdoa untuk panitia Natal, untuk acara, untuk dana, untuk keamanan, untuk semua pengisi acara. Mari Bapak Ibu, kita semua boleh buka suara, sama-sama berdoa, memohon kemurahan yang daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami menyerahkan Tuhan untuk setiap pergumulan kami, untuk setiap persoalan kami yang kami hadapi, khususnya di acara Natal. Bapa dalam sorga, kami pribadi sendiri sebagai ketua panitia Natal, hamba mohon Tuhan belas kasihan yang daripadamu ya Bapa. Kau memimpin Tuhan, setiap apa yang kami putuskan, apa yang kami sampaikan sungguh berasal dari isi hati Tuhan. Kami tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri, kami membutuhkan pertolongan yang daripada Tuhan. Bapa dalam sorga, kami menyerahkan Tuhan untuk acara demi acara yang kami sudah persiapkan Tuhan. Kau menolong, Kau membimbing Tuhan. Roh Kudus yang memimpin setiap pribadi lepas pribadi. Tuhan, biarlah kami boleh berlatih sampai pada hari H. Biarlah Tuhan acara Natal ini untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah Tuhan pesta ini Tuhan untuk kemuliaan nama Bapa yang di sorga. Bapa dalam sorga, Kau berikan kekuatan kepada setiap kami, berikan kesehatan ya Bapa. Dengan cuaca yang tidak stabil ya Tuhan, kami percaya Engkau yang menyertai ya Bapa. Terima kasih Bapa, berikan perlindungan kepada kami. Bapa dalam sorga, kami menyerahkan Tuhan untuk dana ya Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan pimpinan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyediakan dana itu ya Bapa.
bahkan lebih dari angka yang kami sudah catat, sudah targetkan ya Bapa. Kami percaya kuasa-Mu yang ajaib dan sempurna boleh terjadi buat gereja kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau memberkati ya Tuhan setiap jemaat yang sudah memberikan persembahan Natal ini ya Bapa. Kembalikan berkat mereka sesuai dengan kasih dan iman mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Bapa dalam sorga, kami menyerahkan Tuhan untuk keamanan ya Tuhan, baik di luar gereja maupun di dalam gereja ya Tuhan. Kau yang melindungi, darah Yesus yang melindungi. Kami boleh terhindar dari teror, ancaman bom yang akan menggagalkan usaha Natal kami ya Bapa. Kami percaya malaikat-Mu boleh berjaga untuk kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang melindungi oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih. Mohon belas kasihan-Mu ya Bapa. Terima kasih. Haleluya. Bapak Ibu, kita akan terus berdoa untuk yang sakit dalam kelemahan tubuh. Kita akan berdoa juga untuk pergumulan yang dialami oleh jemaat, khususnya masalah ekonomi dan keuangan. Untuk pokok doa ini saya minta Ibu Gembala boleh berdoa. Bapa dalam sorga, pada malam ini Tuhan, kami sehati boleh berdoa untuk anggota jemaat kami yang dalam kesehatan yang menurun. Hamba boleh berdoa untuk kesehatan Pak Moritz, untuk Ibu Sumurung juga yang dalam kelemahan tubuh. Mari Tuhan Kau jamah tubuh yang lemah. Hamba menyerahkan untuk Pak Kris, berikan kekuatan kepada Ibu Susan dalam mendampingi. Hamba juga boleh berdoa untuk kesehatan Pak Andri. Mari Tuhan Kau jamah Pak Andri, Tuhan Kau pulihkan. Hamba juga menyerahkan untuk adiknya Pak Diki Dauhan, Bapak Moritz yang mengalami kanker usus. Mari Tuhan, hamba percaya mujizat masih ada sampai detik ini. Tidak ada perkara sulit kalau Tuhan mau menjamah memulihkan Pak Moritz ini Tuhan. Kau menyatakan kemuliaan-Mu untuk hamba-Mu ini. Hamba juga menyerahkan untuk anggota jemaat kami yang lain yang dalam pergumulan kesehatan, untuk Ibu Uci, untuk Pak Silas, Pak Tirto. Hamba boleh menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang dalam pergumulan sakit penyakit. Hamba juga menyerahkan untuk kesehatan Ibu Alma, untuk Pak Diki. Beri kekuatan untuk dalam mendampingi Ibu Alma. Hamba percaya mujizat boleh terjadi untuk Ibu Alma. Terima kasih Tuhan, berikan kami kekuatan untuk tidak kecewa menghadapi situasi apapun. Hamba juga boleh berdoa untuk pergumulan ekonomi. Ada saudara-saudara kami yang membutuhkan pekerjaan, dalam usaha dagang, dalam bisnis, dalam pekerjaan. Tuhan, hamba boleh berdoa biarlah kuasa-Mu mengalir dalam tiap rumah tangga. Tuhan, apapun yang dikerjakan dibuat berhasil. Tuhan, hamba boleh berdoa untuk perusahaan di mana anggota jemaat kami bekerja boleh tetap berproduksi sehingga tidak ada PHK. Tuhan yang memberkati supaya Tuhan mencukupkan tiap kebutuhan untuk biaya sekolah anak-anak kami, kuliah, untuk biaya kontrak rumah. Tuhan yang mencukupkan. Terima kasih Bapa, hamba percaya Engkau yang memberkati anggota jemaat kami yang boleh tetap setia dalam ibadah, tetap taat kepada firman-Mu. Ada janji-janji Tuhan yang kami boleh alami. Terima kasih Tuhan. Terimalah ucapan syukur kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Hamba berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, kalau pada malam hari ini kita akan berdoa secara khusus untuk komisi doa. Karena di dalam doa ada kelepasan. Di dalam doa ada kemenangan, bahkan kita lebih dari pemenang. Di dalam doa ada kesembuhan. Mujizat Tuhan dinyatakan saat kita berdoa. Biarlah
gereja ini menjadi gereja yang berdoa, jemaat yang berdoa. Roh Kudus pimpin setiap jemaat-Mu, bukan yang hanya hadir di sini, tapi setiap jemaat-Mu yang boleh mendengar di dalam acara ini nanti saat online. Bapak, Engkau melihat jemaat-Mu, ada pemain musik, WL singer yang melayani tetapi tidak berdoa. Tuhan, Tuhan, nama mohon belas kasihan. Biarlah mereka punya kerinduan untuk berdoa ya Bapa. Bapa dalam sorga, ada hamba-hamba Tuhan, ada pelayan firman, tapi mereka tidak berdoa ya Tuhan. Kau melihat setiap hati mereka ya Tuhan. Mungkin karena mereka dalam kesibukan, mereka dalam kelemahan tubuh, tapi kami percaya Tuhan, Kau yang bisa membawa, Kau yang bisa menggiring mereka untuk digodok di dapur gereja ini lewat doa ya Bapa. Biarlah Tuhan kami boleh kuat dalam mengatasi masalah demi masalah karena kami tetap berdoa. Terima kasih Tuhan, kemenangan demi kemenangan kami boleh dicapai ya Tuhan. Bapak Gembala dan Ibu boleh ada karena kasih kemurahan Tuhan, karena doa dan Bapak Ibu Gembala yang berdoa ya Tuhan. Kau setia selalu menyertai kami ya Tuhan. Kemurahan-Mu tidak terukur bagi kami. Kami hanya berseru lewat doa ya Tuhan. Inilah napas kehidupan kami ya Tuhan. Kami menjadi pendoa-pendoa yang seturut dengan kehendak firman-Mu ya Bapa. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu. Jadikan aku setiap kami ya Tuhan. Doa-doa kami boleh seturut dengan keinginan dan isi hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya Bapa.
pokok doa ini saya minta Bapak Pendeta Diki Dauhan dan sekalian menutup ibadah doa Rabu malam ini. Haleluya. Kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saudara, malam ini berbeda dengan malam-malam yang lain. Memang hari sama, tetapi ketika para pelayan mempersiapkan diri, meminta Roh Allah, dan semua kita boleh mengalami jamahan malam ini. Biar kita menjadi pendoa yang penuh dengan semangat. Karena ketika kita berdoa bagi pekerjaan Allah, maka pergumulan kita Tuhan akan menyelesaikannya. Karena kita punya hati untuk jiwa-jiwa. Oh haleluya, haleluya. Bapa, Engkau melihat semua kami yang berdoa malam ini. Ada anak kecil yang namanya Mika. Tuhan, Engkau sedang menjamah dia dalam kuasa nama Tuhan Yesus. Mulai dari mamanya, papanya, dan anak kecil ini boleh mengalami pertumbuhan iman yang kuat karena dia dibawa untuk berdoa dalam ketidakpengertiannya. Tetapi kami tahu Roh Allah pasti bekerja dalam hidup anak kecil ini. Tuhan, terima kasih. Semua kami boleh dijamah dan lebih bersemangat lagi berdoa. Dan terima kasih buat hamba-hambamu, para pemusik, Ibu Tri juga yang menjadi WL, Pak Agus yang memimpin doa. Tuhan, kami mohon bangkitkan para pengurus, para pemimpin-pemimpin di komisi menjadi orang yang pemimpin-pemimpin doa, menjadi orang yang sungguh memajukan komisinya dengan berdoa. Roh Kudus tolong, kami tahu bahwa gerejamu adalah rumah doa. Pelayanan kami adalah doa. Pelayanan kami untuk penginjilan dilandasi dengan doa. Seperti Tuhan Yesus yang memberikan teladan. Firman Tuhan yang disampaikan bahwa Tuhan Yesus sebelum melayani, dia sadar sebagai manusia pada waktu ia ada di muka bumi, ia memerlukan bicara dengan Bapanya. Dan apalagi kami semua Tuhan. Terima kasih, gereja ini milik-Mu. Masalah tanah di sebelah biarlah Tuhan Engkau menolong. Segala sesuatu yang berhubungan dengan surat-suratnya. Juga gereja ini, tanah gereja ini. Dan kami bersyukur bahwa Tuhan sudah campur tangan dan sedang melakukannya. Bapak terima kasih. Kemarin ulang tahun Bapak Gembala kami. Terima kasih Tuhan Yesus, 74 tahun Tuhan sudah memimpin dan menolong. Sampai umur yang ditentukan Allah, dalam kekuatan roh, kekuatan jiwa, kekuatan tubuh, dan kekuatan dalam hikmat Allah. Dan kami bersyukur bahwa Allah sudah memakai hamba-Mu dan akan memakai terus sampai akhir. Dan kami bersyukur bahwa Bapak Gembala bersama dengan Ibu menggembalakan kami. Terima kasih, segala kemuliaan bagi-Mu saja. Terima kasih. Dalam program tahun 2025 kami mohon belas kasihan Tuhan, program-program yang sangat penting, bahwa gereja ini ada untuk memberitakan Injil. Gereja ini harus berdoa bagi penyebaran Injil. Gereja ini biarlah boleh menjadi seperti apa yang Allah rencanakan ketika Papa Tison datang ke Cimahi, dan terus bergerak karena kami tahu gerakan Pentakosta yaitu Injil diberitakan melalui GGP Maranatha Cimahi. Terima kasih untuk doa kami pada malam ini. Tuhan sudah hadir. Tuhan, kami ingin menjadi pendoa-pendoa seperti malam ini. Doa yang penuh dengan semangat, doa yang dinaikkan dengan aktivitas yang sungguh. Dan kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Biar malam ini kami tidur dalam anugerah Allah. Besok pagi kami bangun dengan kekuatan baru menyambut hari Tuhan lagi. Dan kami bersyukur bahwa kaum wanita pada besok akan melakukan ibadahnya, kaum pria pada hari Jumat.
Dan kami tahu bahwa hari Minggu dalam ibadah raya 1, 2, dan 3 River, karena ada doa kami hari ini, para pelayan biarlah mempunyai hati yang lebih dalam untuk melayani dan mengasihi Bapa dan juga mengasihi jemaat. Terima kasih. Mari kita tadahkan tangan kita kepada Bapa di surga. Bapa, Engkau melihat hati kami, Engkau melihat tangan kami, Engkau melihat keluarga kami, Engkau melihat rumah tangga kami, Engkau melihat pribadi kami. Oleh karena anugerah-Mu kami diberkati, dan berkat dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus menjadi bagian kami malam ini sampai Maranatha. Tuhan memberkati kami. Haleluya. Amin. Kami mohon tumpengnya silakan boleh datang ke tempat ini. Ya, mari kita memberikan persembahan.